berdoa. Bapa di sorga, pagi ini dalam ibadah Minggu kami akan kembali melaksanakan ibadah Minggu di rumah dan kami akan membaca, mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dituntun untuk mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu pagi ini dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikian Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius, dan Tadeus, Simon orang Sedot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan karena dengan pertolongannya pagi ini kembali kita dapat beribadah Minggu pagi ini bersama keluarga di rumah masing-masing. Dari sejak semula manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang penuh belas kasihan
mencari Adam dan Hawa untuk menyelamatkan mereka. Kasih agung itu terus mencari hingga mengutus anaknya sendiri datang ke dunia untuk mewujudkan rencananya. Yohanes 3 ayat 16, untuk menyelamatkan manusia yang terlantar seperti domba yang sesat. Kasih itu juga yang membawa Yesus untuk mencari, menyembuhkan, dan mengajarkan rahasia kerajaan Allah. Dia juga menganjurkan para muridnya terus berdoa supaya Bapa mengutus banyak pekerja menjadi mitra kerjanya di ladang Allah. Kasih yang sama juga telah mendorong Paulus berdoa agar dapat memahami betapa besar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Yesus lewat pengajarannya yang berotoritas dan kuasa penyembuhannya yang luar biasa, bukan hanya untuk menyatakan bahwa Dialah Allah yang perkasa, tetapi lebih daripada itu, Dia adalah Allah yang hadir ke dalam dunia, yang hadir dalam setiap kehidupan umatnya untuk membebaskan dan menyelamatkan, karena Ia tidak menghendaki umatnya untuk tenggelam dan larut dalam ketidakberdayaan. Tapi dalam kasih-Nya, Ia menyapa umatnya, menolong dan menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Perjanjian Lama, Bilangan 27 ayat 17 dan Yehezkiel 34 ayat 5 menggambarkan keadaan umat Tuhan yang tidak memiliki pemimpin yang baik, sehingga mereka tersesat dan berada dalam bahaya ancaman orang jahat. Oleh karena kasih seperti itulah Yesus memanggil para murid. Yesus bukan membutuhkan pertolongan mereka untuk menyelamatkan umat kepunyaannya, tetapi Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk meneruskan, melanjutkan misi Yesus kelak, yaitu menjadi alat Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hanya milik Allah yang sudah ditebuslah yang bisa menjadi alat Allah yang kudus untuk memenangkan dunia yang dibelenggu oleh dosa ini kembali kepada Allah. Maaf. Yesus mempersiapkan para murid yang kelak disebut gereja, yaitu jemaat. Untuk hal itu, gereja, jemaat perlu pertama-tama memiliki hati seperti Kristus yang peduli dan penuh kasih tanpa pilih kasih, melayani setiap umat yang membutuhkan pertolongan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan Yesus Kristus. Karenanya, gereja, jemaat harus bersumber dan bersandar pada kuasanya yang dahsyat untuk mendemonstrasikan kasih Allah tersebut lewat pemberitaan Injil dan uluran tangan kepedulian akan sakit penyakit dan berbagai penderitaan manusia berdosa. Pertanyaannya, maukah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dipersiapkan untuk menjadi alat anugerahnya? Perintah orang menyaksikan kasih Yesus bukanlah karena situasi yang kurang menerima, tetapi karena kesuaman kasih-Nya sendiri. Hari ini yang kita butuhkan adalah hati seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih pada orang-orang yang jiwanya terlantar. Akhir-akhir ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Suka atau tidak suka, membuat semua anggota keluarga kembali berkumpul bersama. Sebagai suatu persekutuan keluarga, dan ini merupakan kesempatan berkumpul. Hendaknya kita manfaatkan untuk menghadirkan, mengusahakan persekutuan kasih yang saling peduli dan yang saling menyatakan kasih yang dikehendaki Allah di tengah-tengah keluarga. Suami hidup dalam kasih dengan istri, serta saling menyatakan kasih sayang dan kesetiaan. Demikian juga dalam hubungan orang tua dan anak-anak. Orang tua menyatakan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada anak-anak. Anak-anak sebaliknya menghormati dan mengasihi orang tua yang dengan peduli senantiasa menuntun perjalanan anak-anak untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mengasihi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah kembali dipersekutukan dengan Allah. Mari kita terus mengupayakan, memperjuangkan terwujudnya kasih yang saling peduli, saling mengasihi. Kita mulai dalam persekutuan dengan keluarga kita, kemudian berlanjut dalam persekutuan dengan umat-Nya, sehingga kasih-Nya nampak dalam hidup bersama sebagai umat kepunyaan Allah. Jalanilah hidup bersama di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi dirinya untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hidup bersama dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara beserta keluarga masing-masing, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu, disilahkan duduk. Mari kita berdoa syafaat. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, tetapi Maha Kasih, Maha Penyayang, yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami terhadap tugas tanggung jawab yang Engkau amanatkan kepada kami sebagai umat kepunyaan-Mu, untuk dengan tetap setia melayani, bersaksi dengan penuh kasih kepada siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup kita. Kami bersyukur karena dengan pertolongan-Mu kami dapat beribadah minggu pagi ini bersama-sama dalam persekutuan keluarga. Kami mohon pimpinan pemeliharaan pertolongan Tuhan, bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa diberikan kekuatan kemampuan untuk dapat melayani dan bersaksi mulai dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalamnya biarlah kami juga senantiasa menyatakan kasih kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, anak mantu, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengaku bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu untuk mewujudkan apa yang Engkau amanatkan kepada kami. Karenanya ya Bapa, tolong kami melalui Roh Kudus, kuatkan, mampukan kami untuk dapat melayani dengan penuh kasih. Adanya kepedulian kami kepada sesama yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu bagi negara dan bangsa kami yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi adanya pandemi COVID-19. Bapa, kami mohon untuk negara dan bangsa kami, untuk anak bangsa di negara yang Engkau anugerahkan kepada kami, bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan tolong, Tuhan bimbing kami agar di dalam menghadapi
pandemi COVID-19 ini kami dapat mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden beserta Bapak Wakil Presiden, yang kami imani Engkau anugerahkan bagi bangsa kami untuk menuntun perjalanan hidup bangsa menuju kepada tujuan yang didambakan untuk hidup bersama di dalam saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi, dan pada gilirannya di saat sedang mengatasi pandemi COVID-19 ini benar-benar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki menurut petunjuk-petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Tuntun kami Tuhan, ajar kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan ini juga kami dapat lakukan bagi sesama di mana Tuhan tempatkan kami. Dan ini pula dapat mengantar kami, menuntun kami untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemimpin-pemimpin kami, bagaimana caranya mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan benar. Sehingga melalui petunjuk-petunjuk ini kami dapat menghadapi, dapat mengatasi, bahkan bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kami dapat menghadapi dan menyelesaikan, mengatasi pergumulan dan tantangan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, yang pada gilirannya kami dapat kembali hidup bersama-sama sebagai anak bangsa, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karenanya Bapa, kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa untuk dokter dan tim kesehatan yang saat ini sedang berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi mereka yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit akibat dari pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang prima kepada dokter dan juru-juru rawat yang Tuhan pakai untuk melayani pasien akibat dengan pandemi COVID-19. Agar melalui tuntunan pemeliharaan pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan, mereka dapat menyelesaikan, melayani pasien yang membutuhkan pelayanan dengan penuh kasih sayang. Melalui pertolongan Tuhan, mereka boleh menjadi alat-alat yang hidup, menjadi saluran berkat bagi proses penyembuhan seluruh penderita yang terbaring di rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong. Demikian untuk pasien, Tuhan campur tangan. Biarlah segala sesuatu yang mereka alami di dalam pertolongan Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tabib Dokter yang Agung. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring dalam tubuh lemah karena gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, juga yang dirawat berobat jalan. Kami mohon Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga mereka melalui pertolongan Tuhan
apapun yang dialami dihadapi, tetap menjalani hidup di dalam iman karena percaya. Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka di saat mereka sehat, juga di saat mereka bergumul karena gangguan kesehatan. Tuhan berkati. Inilah doa kami. Pada kesempatan ini juga kami berdoa kepadamu untuk mereka yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran ataupun yang berulang tahun perkawinan. Kami mohon Tuhan memberkati, sempurnakan sukacita mereka. Dan biarlah bertambah usia ini menuntun mereka untuk tetap setia melakukan yang Tuhan percayakan, amanatkan kepada mereka, baik dalam kehidupan berkeluarga, juga dalam kehidupan pribadi, untuk tetap hidup di dalam kasih dan selalu peduli kepada sesama dengan mengasihi dengan penuh hati. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dengar dan kabulkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, keluarga besar masing-masing. Memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.